Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Senin 25 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, rencana acara ceramah Ustadz Hanan Attaqi yang bertajuk Konser Langit di Jember dibatalkan. Konser Langit itu dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat 29 Juli 2022 di GOR PKSPU Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menolak kegiatan itu atas dorongan sejumlah pihak. Pembatalan itu dipastikan oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau Gus Firjaun. Unsur yang menolak dari NU, kemudian Ansor, kalau dari Muhammadiyah tidak mempersoalkan. Kalau dari kalangan yang lain secara lisan banyak. Bahkan ada yang kemudian mengancam jika diteruskan akan diberhentikan di tengah jalan, ujar Gus Firjaun Jumat 22 Juli yang lalu. Ia juga mengatakan penolakan itu lantaran masyarakat Jember mempermasalahkan sosok Hanan Attaqi sebagai penceramah. Kata Gus Firjaun, masyarakat sudah kadung mengenal Hanan Attaqi identik dan diduga pernah memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Nah pemirsa, apakah ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi ini memicu konflik? Apakah konser langit tersebut akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat? Serta apakah penolakan ceramah oleh Ustadz Hanan Attaqi tersebut ini tepat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang advokat muslim. Beliau adalah Bung Ahmad Kozinuddin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Bung Ahmad ini? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Bung, menyikapi sesuatu yang viral ini kan, beberapa kali Ustadz Hanan Attaqi ini ditolak ya ceramahnya kemarin di Gresik. Ya. Nah, ini yang terbaru ada di Jember, yang mana rencananya beliau akan melakukan ceramah ya, bertajuk Konser Langit tanggal 29 Juli 2022, tetapi ditolak. Nah, mohon tanggapannya ini Bung Ahmad terkait dengan persoalan ini. Baik ya, yang pertama, konstitusi kita pasal 1 ayat 3 itu tegas menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Itu artinya setiap tindakan baik oleh penguasa, pejabat penyelenggara negara, alat-alat negara, termasuk rakyat, ya, itu harus berdasarkan hukum. Baik preferensinya untuk melakukan tindakan sesuatu atau tidak melakukan tindakan sesuatu adalah harus berdasarkan hukum. Baik mempersilahkan suatu kegiatan atau tidak, itu juga dasarnya adalah hukum. Bukan atas dasar preferensi yang sifatnya subjektif atau alasan yang sifatnya suka-suka. Nah, negara kita negara hukum, bukan negara suka-suka begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam negara kita juga setiap warga negara itu diberi kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Juga soal kebebasan beribadat sesuai dengan agama dan keyakinan. Setiap warga negara yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Baik itu aparat penegak hukum, aparat penyelenggara negara, apalagi rakyat ya yang sama-sama punya kedudukan di muka hukum itu sama. Tidak ada pembedaan antara satu rakyat dengan rakyat lainnya. Termasuk antara rakyat dengan penguasa. Sama kedudukannya di muka hukum. Nah, yang ketiga berkaitan dengan rencana satu kegiatan yang itu terkategori kegiatan hak konstitusional ya. Berceramah, ceramah agama Islam. Ini adalah hak beribadat karena dakwah itu bagian dari ibadat ya, menyampaikan dakwah Islam itu adalah bagian dari ibadat. Selain juga kalau dia kaitannya dalam menyampaikan dakwah tadi juga menyampaikan pendapat-pendapatnya berdasarkan rujukan syariah Islam, berdasarkan dalil, itu juga hak konstitusional. Sehingga saya rasa tidak ada satu alasan pun yang bisa dibenarkan secara hukum untuk menghalangi hak konstitusional setiap warga negara untuk berpendapat atau beribadat, yakni menyampaikan dakwah. Karena hal ini dijamin oleh Konstitusi pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun terkait penolakan terhadap Ustadz Hanan Attaqi tadi,
saya kira saya memberikan himbauan ya kepada siapapun yang menolak. Yang menolak ini kan tidak memiliki kedudukan yang lebih daripada warga negara lain, sehingga tidak boleh ya memberikan dasar penolakan atas alasan subjektif, misalkan like or dislike, suka tidak suka, itu kan tendensi begitu. Yang kedua juga harus jelas apa yang dimaksud dengan nomenklatur organisasi terlarang itu apa gitu. Kalau yang dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia itu jelas ada dasar hukumnya, yakni ketetapan MPRS Romawi 25 tahun 1966. Itu tegas ya, selain membubarkan Partai Komunis Indonesia juga melarang organisasi PKI itu eksis di Indonesia. Nah, kalau ini kemudian saya dengar juga kaitannya Ustadz Hanan Attaqi ini didalihkan ya terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia, saya juga ingin tegaskan bahwa tidak ada satupun produk hukum atau keputusan pengadilan yang memberikan nomenklatur Hizbut Tahrir Indonesia itu sebagai organisasi massa terlarang. Yang ada hanya ada keputusan tata usaha negara yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia di PT UN Jakarta Timur, yang dengan demikian pencabutan status badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia itu dikuatkan oleh pengadilan. Dan itu saja ya, keputusan Besifing ya, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencabut badan hukum perkumpulan HTI itu hanya mencabut status BHP-nya ya, tidak ada satu pertimbangan ataupun amar putusan pengadilan yang menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia terlarang, dan juga tidak ada produk peraturan perundang-undangan yang menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia ini sebagai organisasi terlarang. Nah, adapun kalau ukurannya tadi ada permintaan yang menolak kemudian setiap agenda dakwah dibatalkan karena ada dalih penolakan, saya kira ini tidak tepat. Semestinya yang menolak tadi justru mengajukan bukti terkait tuduhannya. Ini kan yang menolak, yang menuduh ya. Pertama, Ustadz Hanan Attaqi dikaitkan dengan organisasi terlarang. Yang kedua, organisasi itu adalah organisasi terlarang. Yang dengan demikian harus ada dua hal yang dibuktikan. Pertama, apakah Ustadz Hanan Attaqi itu terkait dengan organisasi tersebut. Yang kedua, apakah benar organisasi tersebut terlarang. Dalam hal ini kalau mereka menuduh Ustadz Hanan Attaqi terkait Hizbut Tahrir Indonesia, harus dibuktikan apa kaitannya. Misalkan Ustadz Hanan Attaqi punya kartu anggota HTI, begitu baru bisa dibuktikan. Atau yang kedua juga harus dibuktikan dasar menyatakan HTI terlarang itu di mana, pasal berapa, undang-undang apa, keputusan nomor berapa. Kalau tidak ada, ini adalah pandangan yang ilegal, dan saya tegaskan ini pandangan ilegal karena memang tidak ada dasar hukum. Saya justru menghimbau karena berulang kali ya, kalau ada tindakan penolakan ceramah, pengajian, bahkan pembubaran pengajian oleh ustadz atau ulama manapun ya, baik Ustadz Abdul Somad ya, baik Ustadz Adi Hidayat, baik Ustadz Gus Nur, ada juga dulu siapa itu Ustadz Khalid Basalamah. Ini yang melakukan bolak-balik adalah oknum kalau tidak Banser dan NU ya. Menurut saya lebih baik Banser dan NU itu berperilaku yang fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dengan menolak ceramah atau membubarkan ceramah. Lebih baik ya berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengadakan ceramah serupa atau yang lebih besar saja gitu, untuk menunjukkan mana yang lebih baik ya dalam beragama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sibuk mengontrol di mana ada ceramah, nanti kemudian sibuk menolak, sibuk mengontrol teliti di mana ada ceramah, kemudian ditolak dengan dalih ya terkait organisasi terlarang lah, anti NKRI lah, radikalisme lah. Saya kira tidak dewasa, dan itu justru mengkerdilkan ya nama besar PBNU yang notabene adalah ormas Islam yang punya misi membangkitkan ulama untuk Islam. Kalau udah begini jadinya mengkerdilkan ya ormas itu sendiri, padahal saya yakin ini adalah tindakan atau perilaku oknum saja. Begitu. Ya, baik Bung. Beberapa alasan yang dikemukakan atau disampaikan ini kan karena ceramah Ustadz Hanan Attaqi dinilai tidak tepat dengan alasan tidak sesuai dengan dalam tanda petik ya warna yang ada di daerah tersebut dan menimbulkan konflik begitu alasannya, diduga seperti itu. Nah, kalau secara hukum sendiri ya terkait dengan alasan-alasan tersebut, apakah ini dibenarkan atau seperti apa ini sebenarnya?
Kalau beda pendapat itu biasa. Jangankan ulama mutakhirin ya. Ulama terdahulu itu ya mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bali ya, Imam Hanafi itu juga beda pendapatnya dan biasa. Mereka terbiasa mendengarkan perbedaan pandangan, pendapat, kemudian mereka malah mendapatkan banyak dalil dan argumentasi tentang perbedaan itu. Bahkan akhirnya mereka juga mengisyafi bahwa setiap pandangan dari para mazhab ulama mazhab itu syar'i ya, pandangan Islami karena ada dasar syar'i atau dalil yang dijadikan rujukan dalam menyampaikan pendapat. Nah, apalagi yang hari ini gitu, yang sekarang menjadi soal itu pendapat yang tidak cocok, pendapat yang mana, ya harus spesifik juga. Kalau persoalannya adalah suka itu tidak suka, itu hal yang lain. Tinggal begini saja, yang tidak suka tidak usah ngadiri ceramahnya ya, karena biasanya orang berceramah itu ada panitia menghendaki, berarti ada orang yang memang menyukai atau ridho dengan ceramah itu begitu loh. Nah kalau ada yang tidak ridho, tidak suka ceramahnya, ya udah di rumah saja gitu loh. Jangan menghalangi orang yang mau mendapatkan pandangan pencerahan tentang nilai-nilai keagamaan, ya apalagi agama Islam gitu. Kalau semua ukurannya subjektif ya nggak bisa ada perbedaan pandangan begitu. Katanya kebinekaan itu adalah bagian dari aset bangsa yang harus dijaga. Katanya kita harus mengedepankan toleransi, kita harus menghormati perbedaan, saling asah-asih asuh, saling menghormatilah. Kalau dalihnya berbeda dengan nilai-nilai yang mana gitu, sepanjang ya umat Islam itu mengimani akidah Islam, nilai-nilai Islam itu sama, hanya praktik fikih yang sifatnya istihadiah saja yang berbeda, dan itu sudah lama ya umat Islam Indonesia terbiasa dengan perbedaan pandangan fikih mazhab itu tidak ada masalah. Tapi kalau soal yang sesungguhnya adalah tadi subjektivitas tidak suka, kemudian bukan mengimbangi dengan membuat acara serupa atau yang lebih besar, tapi menghalangi aktivitas dakwah, ini selain melanggar hak konstitusional juga ini bermaksiat di hadapan Allah, ini menghalangi dakwah Islam. Ini termasuk kategori aktivitas yang menghalangi dakwah Islam dan terkategori maksiat, dan ini nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi begitu ya, harusnya spesifik itu nilai-nilai yang mana gitu loh yang tidak boleh atau yang tidak sejalan gitu. Apa Ustadz Hanan Attaqi membawa ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, jelas itu bertentangan dengan Islam. Tidak boleh ulama kok ceramah mengajak manusia kepada Marxisme, Leninisme, komunisme atau kepada sekulerisme, liberalisme, kapitalisme gitu. Kalau tidak spesifik itu kan jadinya orang melihat itu dalih bukan alasan, begitu. Ya, baik Bung. Sebelumnya ya, ini Ustadz Hanan Attaqi juga ditolak ya untuk ketika akan melakukan ceramah di Gresik ya. Meski kemudian beliau juga melakukan klarifikasi bahwa beliau bukanlah ex dari HTI. Nah, terkait dengan hal ini seperti apa ini Bung Ahmad? Tadi Anda sedikit menjelaskan ya bagaimana kedudukan HTI sendiri di dalam hukum di Indonesia ya setelah kekalahan HTI di PT UN. Nah, pertanyaan berikutnya ini adalah apakah HTI ini layak gitu ya, dilarang melakukan ceramah atau syiar dakwah, atau hal-hal seperti ini ada semacam upaya untuk monsterisasi terhadap dakwah syariah Islam begitu? Itu kan kurang piknik saja ya. Kalau memang dakwah HTI itu dilarang, sudah jelas banyak yang ditangkap-tangkapi ya. Pembesar-pembesar HTI itu sampai sekarang dakwah biasa saja. Dan apa salahnya kalau orang itu aktif dakwah di Hizbut Tahrir Indonesia, sama-sama Islam, sama-sama menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas dari klarifikasi Ustadz Hanan Attaqi bahwa beliau tidak terkait atau bukan anggota HTI, itu hal yang lain. Yang saya tanyakan itu, kalaupun anggota HTI apa masalahnya? Apa yang dilanggar HTI? Apakah kader HTI itu banyak yang korup, makan dana bansos seperti Harun Masiku hilang misalnya, atau seperti kader dari P3 yang kena kasus korupsi, atau bahkan kader dari PKB, atau seperti bendahara Nahdlatul Ulama Mardani Maming ya kena kasus korupsi begitu. Apa salahnya HTI begitu? Uang ada ya, seperti di bendara umum NU saja Mardani Maming ya kena kasus korupsi. Kita juga
tidak mengeneralisir kemudian kita katakan, oh orang NU itu korup semua, kan nggak juga, nggak boleh kita mengeneralisasi. Dan kalau HTI ini kan hanya terkait dicabut BHP-nya. Sebenarnya kan di ketentuan pasal 9, 10, 11 Undang-Undang Ormas ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 yang sudah diubah oleh Perpu Ormas dan sudah diundangkan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Itu mengatur bahwa ormas itu bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum bisa mengambil pilihan menjadi ormas dalam bentuk yayasan, ada juga yang berbentuk badan hukum perkumpulan. Yang tidak berbadan hukum bisa mengambil posisi sebagai ormas terdaftar ya dengan surat keterangan terdaftar SKT di Kemendagri atau cukup didata. Artinya tidak ada kewajiban ormas itu berbadan hukum, dan kalau satu ormas itu dicabut badan hukumnya, dia hanya kehilangan hak konstitusional sebagai ormas berbadan hukum. Sementara ormasnya sendiri sebagai ormas yang tak berbadan hukum tetap sah eksis untuk menjalankan aktivitas konstitusional baik untuk berdakwah ataupun menyampaikan pendapat. Karena pasal 28 dan pasal 29 tadi menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dan dakwah itu adalah ibadah dalam rangka menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun Ustadz Hanan Antaki itu orang HTI, ya nggak ada salah juga gitu loh. Apa masalahnya? Kalau orang tadi mendeki kepada HTI juga tidak bisa dipersoalkan. Cuman masalahnya kalau dia mengaktualisasikan kedengkiannya terhadap Hizbut Tahrir Indonesia dengan cara melarang aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ada dua hal yang bermasalah. Pertama, dia tidak memiliki landasan konstitusional, tidak ada dasar hukumnya, karena memang tidak ada yang dilanggar oleh Hizbut Tahrir Indonesia, hanya dicabut BHP-nya. Yang kedua, dia melanggar syariat Allah, maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia ya orang-orang yang menghalangi dakwah ini sama saja menghalangi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perspektif hukum ketatanegaraan maupun hukum syariat ini, orang-orang seperti ini bermasalah. Makanya tadi saya sih menawarkan orang seperti ini lebih baik Fastabiqul Khairat, bikin pengajian yang lebih ramai, yang lebih menarik gitu, biar orang-orang dicerahkan bagaimana pendapat dia gitu. Sehingga pendapat dia kalau memang sahih, nanti orang pun akan berhimpun dalam pengajian-pengajian yang mereka adakan tadi. Bukan kemudian dengan membubarkan atau melarang pengajian dengan narasi terkait organisasi ini, organisasi itu, terkait kegiatan ini, kegiatan itu. Apalagi nanti kalau narasinya ke radikalisme, terorisme, dan seterusnya. Ini sama saja memecah belah elemen anak bangsa yang semestinya harusnya kita kan bersinergi dalam rangka untuk melakukan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Ya, baik Bung. Dengan berbagai macam tuduhan radikal dan lain sebagainya, apakah ini juga sebagai sebuah indikasi ya dari orang-orang yang benci terhadap persatuan umat Islam, sehingga mereka berupaya untuk membuat strategi adu domba di antara umat Islam sendiri nih? Iya, jelas. Kalau mereka tujuannya baik ya harusnya mereka itu membubarkan aktivitas yang jelas-jelas maksiat, misalkan membubarkan kegiatan LGBT, membubarkan kegiatan kumpul kebo, membubarkan kegiatan syiar-syiar ya kemaksiatan, miras, narkoba, atau kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar hukum lainnya. Bukan kemudian malah sibuk ya mengadili, bahkan memvonis saudara sama muslim dan kemudian menghalangi aktivitas dakwah gitu. Yang kedua, memang ya ini strategi orang-orang kafir itu kan ingin kita itu tidak bersatu, karena itu kita juga tidak perlu terprovokasi, cukup dilayani dengan akal sehat dengan dijelaskan kedudukan hukumnya baik secara konstitusi maupun secara syar'i, dan setelah itu biarkan umat yang akan memberikan penilaian. Karena pada akhirnya kan umat yang punya nurani, punya akal sehat dan punya keterikatan dengan akidah Islam akan membenarkan argumentasi yang reasonable, syar'i, bukan argumentasi yang asalnya hanya dari dalih pokok. Kalau orang-orang yang pokok ini kan susah. Nah, karena ini bukan rencana dari orang yang melakukan, tapi rencana orang-orang di balik orang-orang itu, yakni kebencian Barat, kebencian orang kafir, kapitalis, yang tidak ingin Islam bersatu dan bangkit. Ya. Nah, karena itu kita jangan salah mengambil sikap. Jadi perlawanan kita harus jelas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang membawa ideologi sekulerisme kapitalisme itu, sementara orang-orang tadi kita
beri nasihat saja ya. Dengar, syukur, nggak dengar ya sudah. Kemudian dalam konteks kewarasan itulah kita tetap terus jangan sampai bosan untuk terus menyampaikan dakwah, menjelaskan kedudukan dakwah itu sendiri dan bagaimana sikap umat ini terhadap dakwah. Bukan sebaliknya, justru ikut-ikutan mempersekusi atau mengkriminalisasi aktivitas dakwah Islam. Gitu. Ya, terakhir Bung Ahmad ini, dengan berbagai macam adu domba yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam, ini sikap atau respon yang seharusnya disikapi oleh umat Islam ini seperti apa ketika mereka, yakni umat Islam ya, menyikapi berbagai narasi isu adu domba dan strategi pecah belah? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya secara umum, tapi lebih rincinya demikian. Yang pertama, umat Islam harus memahami mana-mana pokok-pokok ajaran Islam yang tidak boleh berbeda, yang sumber dalilnya itu sifatnya qat'i, baik subut maupun dilalah. Misalkan umat Islam ya tidak mungkin berbeda dalam urusan rukun iman, rukun Islam, kewajiban menjalankan sholat, ya, haramnya riba, ya, kewajiban menegakkan hudud Allah, kewajiban untuk menegakkan kisos diat, ta'zir, mukhalafah. Itu semua adalah hal-hal yang sifatnya qat'i, baik subut maupun dilalah. Maka kalau ada umat Islam yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu, nah itu sudah keluar dari pokok-pokok ajaran agama yang sifatnya qat'i, sehingga ini yang harus diingatkan, harus diluruskan. Tapi kalau pokok-pokok akidahnya secara umum sama, itu adalah saudara kita. Yang kedua, dipahamkan pula mana-mana ranah yang sifatnya ijtihadiyah, yang dalam konteks ijtihadiyah itu dibolehkan ya setiap umat Islam mengambil pilihan pendapat dan beramal berdasarkan pendapat yang dia yakini dalilnya lebih rojih atau lebih kuat. Maka dalam konteks itu ya kita cukup untuk mengamalkan apa yang kita yakini dan tidak perlu menyalahkan saudara-saudara kita yang memiliki amal yang berbeda. Misalkan soal kunut tidak kunut, soal hal-hal yang istiadiyah ya, soal apakah bacaan iftitah bagaimana, soal tata cara sholat yang agak beda. Sepanjang ada dalil semua itu harus kita hargai. Nah, kita juga harus bicara masalah musuh atau common enemy, sehingga kita berhimpun untuk melawan musuh yang sejati tadi. Apa itu? Ideologi kapitalisme sekuler ini yang saat ini mencekram negeri ini dan negeri kaum muslimin lainnya. Jadi jangan sampai salah membuat kualifikasi siapa musuh, siapa kawan. Jadi lawan musuh kita itu adalah ideologi kapitalisme liberal, orang-orang kafir yang terus ya menjajah negeri kaum muslimin. Ya, adapun pada orang-orang yang tadi saya katakan sebagai hanya operator saja, ya cukup diberikan penjelasan dan tidak perlu gontok-gontokan karena pada akhirnya kan penjelasan itu akan sampai pada umat dan umat akan mempertimbangkan dan menetapkan mana pendapat atau pandangan yang syah, yang benar, yang sahih ya, dan meninggalkan pendapat-pendapat yang keliru. Titik tertentu ya biarlah nanti umat yang memberikan semacam pilihan untuk mengambil pendapat yang mana. Dan yang paling penting memang urgensinya adalah karena umat ini tidak punya kesatuan pandangan dalam urusan bernegara, di mana nantinya negara itu bisa membimbing umat untuk bersatu sesuai dengan kaidah yang tadi, yang qat'i itu harus satu, yang istiadiyah dibiarkan berbeda begitu. Nah, ini yang menjadi akar bencana. Ya, ini tidak adanya kepemimpinan Islam. Karena itu untuk urusan ketidakadaan kepemimpinan Islam ya yang menegakkan syariat Islam itu harus menjadi konsentrasi umat bersama, sehingga arah visi misi pergerakan mereka itu arahnya adalah untuk dalam rangka menegakkan syariat Islam yang diterapkan atau ditegakkan oleh institusi negara, yakni yang disebut dengan negara khilafah. Nah itu ya hari ini semestinya kita harus bahu-membahu bersinergi untuk bagaimana bisa menegakkan kembali syariat Islam secara kafah dalam naungan daulah. Dan daulah itu adalah daulah khilafah. Begitu. Ya baik, Masya Allah ini syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Ini terima kasih Bung Ahmad telah memberikan pencerahan dan terima kasih juga hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Qazinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.